Have you read this book? No, I haven't. Is it interesting? You should try to read it. What is it about? Anyway, it's interesting to read. Okay. By the way, have you eaten lunch? Not yet. Why? I've not been hungry. You should have eaten lunch. All right. Ini adalah kalimat-kalimat dari video percakapan tadi. Dad, have you read this book? Yang artinya, ya, sudahkah ayah membaca buku ini? Kalimat berikutnya yaitu no, I haven't. Yang artinya belum. Kemudian, by the way, have you eaten lunch? Artinya, ngomong-ngomong, apakah ayah sudah makan siang? Dan yang ini, dalam percakapan tadi, I've not been hungry. I've di sini adalah singkatan dari I have. Oke, kenapa ini saya berikan warna merah? Ini ada have. Have di sini adalah auxiliary verb yang artinya sudah. Read verb 3 dari read. Ini kalimat tanya sehingga have-nya di depan. Kemudian ini have you eaten. Have juga auxiliary verb. Eaten adalah verb 3. I have atau I've not been hungry. Ini juga have yang artinya sudah. Ini kalimat negatif ada not berarti belum. Been. Been itu verb 3 dari to be. Oke. Ini semua termasuk ke dalam tenses present perfect tense. Apa itu present perfect? Present perfect adalah sebuah tense yang menjelaskan suatu tindakan yang telah terjadi, sudah terjadi, atau keadaan yang telah ada sebelumnya di masa lalu. Rumusnya tadi sudah disebutkan, di sini ada subjek. Subjeknya bisa I, you, we, they, atau nama orang. Untuk I, you, we, they atau jamak, kita gunakan have, auxiliary-nya. Kemudian untuk she, he, it atau nama orang, tunggal, kita gunakan has sebagai auxiliary-nya. Ditambah verb 3 tadi, verb 3 itu apa? Past participle atau penggunaan untuk simple present perfect. Kemudian fungsi. Fungsi present perfect itu ada 4. Di antaranya saya gunakan tabel. Yang pertama untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau, tetapi waktunya tidak jelas. Misalnya, she has just bought a new car. Artinya dia baru saja membeli sebuah mobil baru. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk menyatakan kejadian yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Misal, I have had the cold for 2 weeks. Saya sudah meriang atau sakit flu selama for 2 weeks, 2 minggu. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk menyatakan kejadian yang terjadi beberapa kali di masa lalu. Misalnya, Alex has traveled to Brazil many times. Artinya, Alex sudah bepergian ke Brazil sering atau seringkali bepergian ke Brazil. Kemudian yang keempat, fungsi dari present perfect adalah untuk menyatakan kejadian yang lebih lampau daripada simple present. For example, misalnya, after I have had breakfast, I go to work.
Setelah saya sarapan pagi, saya berangkat kerja. Nah, di sini di fungsi pertama itu ada adverb just, already, ever, never, yet. Di fungsi kedua kita temukan ada for. Preposisi for itu memiliki arti selama 2 minggu. Kemudian since, artinya sejak. Di fungsi yang ketiga kita temukan many times yang artinya seringkali. Oke, di sini saya berikan kolom kosakata verb 1, verb 2, verb 3 dan artinya. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa verb 1 itu tensesnya present tense. Kalau verb 2 itu tensesnya past tense atau lampau. Dan sekarang present perfect gunakan verb 3 ini. Artinya sama, perubahan bentuknya beda. Kita gunakan verb 3. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita berlatih menerjemahkan kalimat demi kalimat dalam tabel berikut. Yang pertama adalah kita terjemahkan kalimat tanya, apakah kamu sudah menelepon Andra? Nah, sudah di sini termasuk present perfect. Rumusnya masih ingat, subjek, have atau has sesuai dengan subjeknya. Kemudian verb 3. Nah, di sini verb 3-nya menelepon. Berarti ini called. Ingat subjeknya have atau has, verb 3. Kita terjemahkan dalam bahasa Inggris. Apakah kamu sudah? Nah, ini tadi sudah di video percakapan sudah dijelaskan membuat kalimat tanya menggunakan present perfect, yaitu ada auxiliary have atau has. Itu disimpannya di awal untuk menyatakan apakahnya atau kalimat tanyanya. Seperti ini. Nah, have you. Auxiliary have disimpan di awal kalau membuat kalimat tanya. Have you called? Nah, ini verb 3. Andra. Nah, itu seperti ini. Present perfect. Have you called Andra? Kemudian ini kalimat negatif kita terjemahkan, aku belum menelepon Andra. Masih verb 3-nya menelepon. Lihat perubahannya. Saya, I, tadi rumusnya have atau has, kemudian verb 3. Tambahkan not kalau kalimat negatif setelah have atau has-nya. Cocokkan jawabannya? Berarti ya. I have not called Andra. Saya belum menelepon Andra. Ada di rumus ada have dan ada verb 3. Kalau kalimatnya negatif, tambahkan not. I have not. Kemudian kalimat ini kalimat positif. Salsa sudah pernah pergi ke Australia. Ingat rumusnya have atau has. Kebetulan di sini Salsa nama orang. Kalau nama orang berarti auxiliary-nya bukan have, tetapi has dalam rumus tadi. Ya, tambahkan pernahnya ever, dan verb 3-nya adalah pergi, berarti gone. Ya, gunakan dalam present perfect gone, verb 3. Cocokkan jawaban Anda? Ya, ini dalam kalimat positifnya, Salsa has traveled to Australia. Ya. Salsa pernah atau sudah bepergian ke Australia. Kalimat berikutnya siapa? Nah, di sini ada question word. Tambahkan kata tanya dan have atau has sebagai auxiliary-nya. Mencuci kita gunakan ini washed. Verb 3 dari wash, washed. Ya. Motornya ya motorcycle. Ini sebagai kepunyaan di video sebelumnya my. Cocokkan jawaban saya dan jawaban Anda. Siapa? Who berarti. Who has washed my motorbike? Ya, siapa yang sudah mencuci motor saya? Kalimat terakhir, nah ini sama seperti ini. Berarti sudah
berapa lama? Nah, di sini ada berapa lama. Berapa lama itu kata tanya selain who. Ya, berapa lama masih ingat di video sebelumnya? Berapa lama yaitu how long. How long. Tambahkan setelah kata tanya how long, auxiliary verb-nya itu have. Ini sebagai kata tanyanya. Have. Tinggalnya di sini tidak lihat. Kita gunakan verb 3. Lift. Lift, verb 3-nya lift. Auxiliary-nya adalah have. Karena di sini subjeknya kamu. Tambahkan kata tanyanya how long. Cocokkan jawabannya. Ya, how long. Berapa lamanya how long. Auxiliary-nya have. Ya, subjeknya you. Have you. Verb 3-nya itu lived. Ya. Jadi, how long have you lived here?